Halo semuanya, nama saya Riviera Elga Priandita dan di sini saya akan membahas topik mengenai pajak dan amnesti pajak. Teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasain jalanan rusak parah, sekolah kekurangan fasilitas, atau layanan publik yang serba terbatas? Terus dalam hati kamu bertanya, kenapa sih negara nggak benerin ini semua? Jawabannya ternyata sederhana. Semua itu butuh biaya dan sumber biaya terbesar negara bukan dari utang, tapi dari pajak kita semua. Tapi masalahnya, nggak semua orang mau taat bayar pajak. Banyak yang malah sembunyiin hartanya, baik di dalam maupun di luar negeri. Disinilah muncul sebuah kebijakan spesial dari pemerintah, yaitu amnesti pajak. Sebuah kesempatan emas buat menghapus dosa pajak dengan syarat tertentu. Nah, di video ini, saya akan membahas kenapa sih pajak itu penting, apa sebenarnya amnesti pajak itu, gimana sih program ini dijalankan di Indonesia, dan kenapa meski sukses, program ini tetap menuai pro dan kontra. Kita akan bahas dari konsep dasar pajak. Nah, pajak itu merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara demi kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini menekankan bahwa pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan kontra prestasi langsung kepada pembayar pajak. Lalu selanjutnya, para ahli juga memberikan definisi serupa, yaitu Profesor Dr. Rohmat Sumitro SH menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa imbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu, Profesor PGE Adriani mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintahan. Nah, dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu atau badan usaha yang bersifat memaksa, tidak memberikan imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kesejahteraan masyarakat. Nah, namun dalam praktiknya tidak semua wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Nah, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang berakibat pada peningkatan likuiditas domestik dan investasi, perbaikan nilai tukar rupiah, serta penurunan tingkat suku bunga. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, serta meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Implementasi kebijakan pengampunan pajak ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan sebelumnya dan membayar sejumlah uang tebusan tanpa dikenai sanksi administrasi maupun pidana. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis data perpajakan di Indonesia. Nah, lanjut ke
Topik kedua yaitu permasalahan dalam pemungutan pajak. Dalam sistem perpajakan Indonesia, berbagai permasalahan dalam pemungutan pajak masih menjadi tantangan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Data menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan wajib pajak orang pribadi WPOP mengalami fluktuasi dengan penurunan dari 71,81% pada tahun 2018 menjadi 66,3% pada tahun 2020. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan ini antara lain kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perpajakan serta persepsi negatif terhadap sistem perpajakan yang dianggap rumit dan tidak transparan. Selain itu, kelemahan dalam penegakan hukum dan kurangnya transparansi sanksi tegas bagi pelanggar juga turut berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan wajib pajak. Permasalahan lainnya termasuk kelemahan regulasi perpajakan, kurangnya sosialisasi dan database perpajakan yang belum lengkap dan akurat, kebijakan self-assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, perbaikan sistem administrasi perpajakan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyelenggaraan perpajakan. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Selain itu, fenomena penghindaran pajak yang terjadi pada tahun 2015 juga memperjelas masalah ini. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, diperkirakan terdapat sekitar 3.147 triliun aset milik warga negara Indonesia yang tersimpan di luar negeri tanpa tercatat dalam sistem perpajakan nasional. Aset-aset tersebut umumnya ditempatkan di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau negara suaka pajak seperti Singapura, British Virgin Islands, dan Panama. Praktik penghindaran ini menandakan betapa besarnya potensi penerimaan negara yang hilang akibat ketidakpatuhan pajak dan memperkuat alasan pemerintah menerapkan kebijakan amnesti pajak dengan solusi darurat pada saat itu. Nah, coba bayangin deh, misal kamu kerja keras bertahun-tahun, nabung, investasi, lalu ternyata semua hasil kerja keras itu kamu simpan di luar negeri. Takut pajak di Indonesia tinggi, tapi akhirnya ketahuan juga. Pemerintah ngasih pilihan, udah deh, bayar tebusan kecil aja, nggak usah takut kena denda atau masuk penjara. Kira-kira kamu mau nggak ambil kesempatan itu? Nggak. Nah, itulah yang terjadi di tahun 2016 sampai 2017. Banyak orang-orang kaya Indonesia yang tadinya sembunyiin aset di luar negeri, akhirnya balik kucing karena ada program tax amnesty ini. Mereka bayar tebusan kecil, deklarasiin harta, dan negara pun dapat tambahan pemasukan besar. Tapi di sisi lain, banyak juga rakyat biasa yang ngerasa, lah kok enak amat, yang nakal malah dikasih ampunan. Nah, di sini tuh muncul perdebatan, tax amnesty itu solusi atau malah bikin wajib pajak jujur jadi kecewa. Nah, selanjutnya apa sih amnesti pajak? Nah, amnesti pajak adalah suatu kebijakan penghapusan pajak, terutang, dan sanksi administrasi perpajakan kepada wajib pajak yang mengungkapkan harta dan membayar sejumlah tebusan kepada negara dalam periode tertentu. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, serta menarik dana masyarakat Indonesia yang tersimpan di luar negeri untuk kembali ke dalam negeri. Dengan pelaksanaan amnesti pajak, pemerintah berharap memperbaiki rasio pajak terhadap PDB, memperkuat data perpajakan nasional, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi domestik. Dalam konteks ini, amnesti pajak dianggap sebagai jalan tengah antara meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan memperbaiki sistem pengawasan pajak di masa depan. Nah,
pembahasan selanjutnya atau pembahasan keempat yaitu studi kasus amnesti pajak pada tahun 2016 sampai 2017. Amnesti pajak di Indonesia diluncurkan pada tahun 2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Tujuan utamanya adalah untuk menarik kembali aset-aset warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri dan memperbaiki kondisi penerimaan negara yang saat itu mengalami tekanan akibat pelemahan ekonomi global. Program ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan seluruh aset yang belum dilaporkan sebelumnya dengan membayar tebusan antara 2% hingga 10% jauh lebih rendah dibandingkan tarif pajak normal. Prosedur amnesti ini sangat sederhana. Wajib pajak cukup melaporkan seluruh harta kekayaannya, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, serta membayar uang tebusan berdasarkan nilai harta tersebut. Hasil dari program ini cukup mengesankan. Hingga akhir periode, tercatat total harta yang dilaporkan mencapai 4.884 triliun dengan penerimaan uang tebusan sebesar 114 triliun dana repatriasi yaitu dana yang dibawa pulang ke Indonesia dari luar negeri mencapai sekitar 147 triliun. Cerita di balik keberhasilan ini juga menarik banyak penguasa besar yang sebelumnya menyimpan dana mereka di negara-negara seperti Singapura akhirnya memutuskan untuk memulangkan aset mereka ke Indonesia karena insentif tebusan yang rendah dan jaminan penghapusan sanksi perpajakan. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya mendapatkan tambahan penerimaan, tetapi juga memperkuat basis data perpajakan untuk masa depan. Nah, pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang kelima, analisis kelebihan dan kekurangan amnesti pajak. Program amnesti pajak di Indonesia membawa sejumlah kelebihan yang patut diapresiasi. Salah satu kelebihannya adalah peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek, di mana melalui program ini pemerintah berhasil menghimpun uang tebusan sebesar 114 triliun serta mendapatkan aset senilai 4.884 triliun. Selain itu juga amnesti pajak memperbaiki basis data perpajakan nasional karena banyak wajib pajak yang sebelumnya tidak terdaftar atau tidak melaporkan seluruh hartanya akhirnya mengungkapkan aset mereka. Hal ini memperkuat kemampuan pemerintah untuk melakukan pengawasan pajak ke depannya. Namun, program ini juga memunculkan kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa amnesti pajak memberi kesempatan bagi para penghindar pajak untuk membeli kebebasan tanpa harus menghadapi sanksi atau hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan. Selain itu, amnesti pajak juga dinilai tidak cukup efektif untuk memperbaiki keadilan sosial karena program ini lebih menguntungkan wajib pajak kaya yang dapat memanfaatkan kesempatan untuk melaporkan harta mereka dengan harga tebusan yang relatif murah. Nah, selanjutnya perbandingan singkat amnesti pajak di negara lain. Amnesti pajak bukan hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain sebagai strategi untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki kepatuhan pajak. Misalnya Italia yang pernah mengadakan program amnesti pajak pada tahun 2001 yang berhasil menarik sekitar 56 miliar euro aset luar negeri untuk dilaporkan dan dikenakan pajak ringan. Namun berdasarkan studi di Maschio dan Natalini 2015, keberhasilan tersebut bersifat sementara karena tingkat kepatuhan pajak kembali menurun setelah 3 tahun yang disebabkan oleh rendahnya reformasi administrasi pasca amnesti.